selamat datang di podcast Ruang Senja. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasannya masih banyak masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran limbah. Nah, hari ini narasumber kita siapa nih, Raya? Nah, Saf, kita hari ini mendatangkan salah satu masyarakat yang menjadi korban pencemaran limbah. Oh, dan juga kita mengundang salah satu perwakilan legislatif nih, dan juga Kepling dari wilayah itu. Betul sekali. Nah, langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Selamat datang Ibu Adik. Terima kasih sebelumnya untuk podcast Senja udah mengundang saya dan Amel anak saya untuk bercerita, dan terima kasih juga Ibu Kepling dan wakil legislatifnya. Amel, kalau lihat dari tadi kamu pakai sweater terus, padahal studio di sini lumayan hangat. Kenapa, sayang? Maaf ya kak, saya pakai sweater terus. Saya merasa kurang nyaman karena dampak limbah sekitar. Kasian sekali. Kasian banget. Badan saya juga gatal-gatal kak. Nggak tahu kenapa. Nah, bagaimana tuh tanggapan dari Ibu Jilan selaku ibunya dari Amel yang terkena dampak dari pencemaran limbah tuh Ibu? Boleh diceritakan nggak kronologinya? Nah, awalannya tuh si Amel sering ngeluh ke saya. Ibu, badan aku gatal-gatal terus. Terus saya bilang, Mel, mungkin kamu ini alergi makanan. Saya bilang gitu ke Amel. Karena kan kamu sering jajan ini ya, jajan yang aneh-aneh di sekolah. Saya bilang gitu. Terus Amel diam aja, udah masuk kamar. Saya lihat semakin hari saya lihat si Amel ini sering garuk-garukin badannya. Terus di badannya juga ada merah-merah kayak semacam semacam koreng juga. Saya bilang, Amel, ini kayaknya kamu bukan kena alergi nih. Terus pernah juga sesekali ini si Amel sesak napasnya tengah malam. Langsung saya bawa ke dokter. Saya bilang ke dokternya, Dok, ini tolong anak saya kayaknya ini udah parah banget alerginya. Saya bilang seperti itu. Terus si dokternya bilang, Ibu, setelah saya cek ini kayaknya bukan hasil alergi, tapi ini kayaknya itu si Amel terkena dampak lingkungan sekitarnya seperti air ataupun semacam-macamnya. Si dokternya bilang seperti itu. Jadi si dokternya ini kayak ngasih semacam obat lah untuk mengobati luka-luka Amel. Saya juga cerita ke dokternya, Dok, apa mungkin bisa dari faktor makanan atau minuman? Ibu yang terus si dokternya bilang lagi, Ibu, seperti yang saya bilang di awal, mungkin karena Amel nih terkena air ya. Bisa jadi air yang Ibu masak, air yang Ibu makan, minum, itu bisa jadi ke dampaknya si Amel. Iyalah dok. Jadi tuh saya semakin adalah berapa tahun lebih itu saya hati-hati dalam masak itu biar nggak pakai air yang iya. Udah berapa lama nih Bu Amelnya terkena penyakit ini? Kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Ibu Jilan sudah menceritakan kronologi bagaimana awal Amel terkena penyakit nih, Raya. Nah, kita beralih ke Ibu Hesti kali ya. Nah, Ibu Hesti, menurut Anda apakah objektif membiarkan anak kecil menderita karena limbah cair yang dibuang sembarangan demi alasan ekonomi? Nah, pertama saya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Amel dan warga sekitar. Tidak ada satupun pemerintah yang ingin melihat anak-anak seperti Amel menderita karena pencemaran lingkungan. Sebagai Dinas Lingkungan Hidup, kami tidak akan membiarkan Amel akan merasakan setiap hari dengan kondisi yang gatal-gatal atau kemerahan. Nah, kami akan bekerja sesuai dengan hasil uji laboratorium dan akan bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibu Hesti, sebagai Dinas Lingkungan Hidup, pastinya punya data kan di wilayah ibu-ibu dan adik ini? Kenapa tidak ada tindak lanjut mengenai penyegelan pabrik yang diduga mencemari air di lingkungan ibu dan adik ini? Nah, kalau soal itu kami sudah memantau wilayah ini, tetapi untuk penyegelan pabrik itu harus melalui proses investigasi dan laboratorium terlebih dahulu. Nah, kalau soal data itu sudah saya berikan kepada Ibu Sonia. Nah, Ibu Sonia, sebagai wakil rakyat nih, apa gunanya data yang Ibu miliki kalau Amel tiap malam tetap harus pakai tabung oksigen karena sesak nafas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi menurut saya data ini sangat penting karena tanpa data ini kita tidak bisa mengetahui apakah adik Amel sakit atau tidak. Dan juga data ini sangat susah diperolehnya karena banyak sekali orang di Indonesia ini, bukan hanya adik Amel ini. Tetapi bukan berarti saya menutup mata terhadap kondisi adik Amel sekarang. Oleh karena itu, saya sudah mendorong pembentukan tim independen untuk investigasi lapangan dan juga meminta penglihatan tentang kualitas air secara terbuka agar masyarakat bisa melihatnya secara langsung. Saya juga berkomitmen bahwa kasus ini harus diawali sampai bisa menemukan solusi yang nyata, bukan hanya janji dan rapat. Nah, jadi kira-kira kapan tanggal pastinya tim independen akan turun ke lapangan? Karena kami butuh komitmen di depan pendengar hari ini. Baik, kami berkomitmen menurunkan tim gabungan laboratorium independen paling lambat minggu depan. Asalkan tidak ada kendala apapun, karena proses itu udah pasti ada tahap-tahapannya. Nah, untuk hasilnya akan saya sampaikan secara terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat dan tidak ada kesan ditutup-tutupi. Adik Amel, nanti setelah lingkungan kita bersih lagi, asri lagi, apa keinginan terbesar adik Amel nih yang ingin adik Amel dan teman-teman lakuin? Nah, harapan Amel dan teman-teman, jika lingkungan udah bersih dan asri lagi, kita pengen main hujan-hujan sama-sama lagi, Kak. Soalnya kan kalau sekarang main hujan-hujan tuh kayaknya bau, kayak tercemar gitu. Bau apa kira-kira tuh adik Amel? Kayak bau-bau besing dan sampah-sampah gitu. Baiklah. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini ya, Safira ya, apa pesan Ibu Jilan untuk para pejabat dan punya kuasa di depan kita ini? Baik, untuk Ibu Hesti dan Ibu Sonia, tentunya harapan kami para warga-warga sekitar ke Ibu Hesti dan Sonia selaku pemegang lingkungan di daerah kami berharap semoga di daerah kami segera ditindaklanjuti agar tidak ada korban-korban lain seperti Amel atau korban-korban yang lebih parah daripada Amel. Karena beberapa kali warga melapor didengarkan tapi tidak ditindaklanjuti secepatnya. Harapan saya cuma itu aja, untuk segera ditindaklanjuti. Nah, penonton semuanya, Tidak terasa kita udah di penghujung podcast kita pada kesempatan kali ini ya Raya. Betul, Safira, sudah panjang ngobrolnya sama narasumber Iya. kita yang hebat ini. Semoga kedepannya masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara ini bisa teratasi dengan cepat dan baik ya, biar tidak ada korban selanjutnya seperti adik Siti ini. Terima kasih juga pada adik Amel, Ibu Jilan, Ibu Sonia, dan Ibu Hesti sudah berkenan untuk menghadiri podcast kami pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih ya semuanya, apalagi pada perwakilan legislatif dan Ibu Kepling kita nih udah meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Dan untuk penonton semuanya, terima kasih telah menonton podcast kita di podcast Ruang Senja. Sampai jumpa di kesempatan lain.